Hai, ketemu lagi. Kali ini kita akan coba belajar membuat tas ransel seperti ini. Walaupun buatan saya ini belum begitu sempurna, semoga bisa membantu teman-teman semua yang ingin membuat tas ransel. Di bagian dalamnya kita buat kantong kecil. Yuk kita mulai saja. Pertama kita buat simpul atau slip knot. Lalu kita buat rantai. Untuk rantai, ini yang penting jumlahnya kelipatan 4. Untuk tas buatan saya membuat sebanyak 60 rantai. Kita buat rantai 1 dulu. Di lubang rantai kedua kita buat single crochet. Kita buat single crochet sebanyak 60. Satu lubang rantai kita isi 1 single crochet. Sudah sampai ujung rantai 1, lalu kita putar. Ini di lubang pertama kita isi single crochet 1, satu lubang tetap 1 single crochet, nanti jumlahnya tidak berubah, tetap 60. Ini sudah sampai ujung. Lalu rantai 1 kita putar. Masih sama, kita buat single crochet sebanyak 60. Jadi ini terus kita buat single crochet bolak-balik. Untuk jumlah baris ke atasnya itu juga harus kelipatan 4. Jadi ingat, yang bawah kelipatan 4, yang atas juga kelipatan 4. Ini saya sudah buat 16 baris. Sekarang kita buat single crochet secara berkeliling. Ini terus ketemu lagi ke sini lagi. Pertama kita buat dulu single crochet 60. Sampai ke ujung sini. Nah, untuk yang sebelah sisi ini nanti jumlah single crochetnya 16. Hasilnya seperti ini, kita lakukan terus. Ini sudah ketemu lagi, ujung ketemu ujung. Kita slip stitch. Setelah ini kita beri ganjel dulu, karena kita akan memberi variasi pada alasnya. Ini nggak apa-apa, nanti bisa tersamarkan. Kita buat variasi seperti ini. Kita slip stitch terus. Untuk tarikan benangnya, tangan kita lemes saja, jangan terlalu menarik.
nanti takutnya malah melengkung. Kita slip stitch terus. Tampak belakangnya seperti ini. Kalau udah sampai pojokan, kita belok. Kita lakukan hal yang sama, kita slip stitch terus. Selain memberi variasi pada alas, slip stitch ini juga membuat alasnya menjadi lebih tebal, otomatis sedikit lebih kokoh. Untuk yang saya, hasilnya seperti ini. Ini kita gunting dan kita rapikan ujung benangnya. Ini alas sudah jadi. Sekarang kita masuk ke badan tas, memulai motif keranjang. Pertama, kita buat 3 rantai sebagai double crochet pertama. Lalu setiap lubang kita isi dengan 1 double crochet. Kita buat double crochetnya berkeliling 1 baris. Ini sudah ujung ketemu ujung. Kita gabungkan dengan slip stitch. Ini sudah 1 baris. Rantai 3 dulu. Lalu motif keranjangnya seperti ini. Ini kita ambil seperti ini. Ingat yang diambil bukan yang rantai 3, tapi yang di double crochet. Yang kedua, ini ambilnya seperti ini. Satu kali lagi. Hasilnya seperti ini totalannya ada 4. Untuk 4 berikutnya kita ambil dari belakang. Seperti ini. Kita ulangi lagi. Ini 1. Ambil dari belakang lagi. Dua. Ambil dari belakang. Tiga. Satu lagi ambil dari belakang. 4. Hasilnya seperti ini. Kita ulangi lagi ya.
Ini hasilnya seperti ini. Kita lakukan terus nanti sampai sini. Ini udah ujung ketemu ujung. Kita gabungkan dengan slip stitch. Kita mulai lagi, lantai 3. Terus ambil dari depan. Satu. Dua. Tiga. Jadi untuk yang pertama itu kita 3 kali. Karena kita hitung rantai pertama itu sebagai 1. Terus ini yang keempat, 4 berikutnya kita ambil dari belakang. Satu, ambil dari belakang lagi. Dua, dari belakang lagi. Tiga, satu lagi dari belakang. Empat. Jadi kita selang-seling 4 depan, 4 belakang, 4 depan, 4 belakang. Kita buat ini juga 4 baris, 4 baris. Ini udah 3, jadi nambah 1 lagi. 1, 2, 3, kita tambah 1 lagi dulu. Jadi ada 4 baris dulu kita bikin. Nah, ini sudah selesai baris keempatnya. Kita slip stitch. Rantai 3. Nah, kalau udah 4 baris, baris selanjutnya itu kita balik. Jadi sekarang mulainya dari belakang. Ini 1. Dari belakang lagi. 2. Dari belakang. Ini 3. Seperti ini. Untuk sambungannya kelihatannya seperti ini. Nanti untuk yang 4 ini, karena tadi kita dari belakang, sekarang kita ubah dari depan. Satu. Ngasih dari depan. 2. Dari depan lagi. 3. Dari depan. 4. Hasilnya seperti ini. Kita lakukan terus. Jadi yang ini dari belakang. Dari belakang. Terus yang ini tadi di belakang, jadi dari depan.
kita selang-seling. Ingat 4 baris 4 baris. Nah, ini saya udah buat 2 baris, 2 set motif keranjangnya. Ini 1, 2, 3, 4. Kita ganti 1, 2, 3, 4. Kita buat terus tinggi. Kita gabungkan. Kalau saya buat sebanyak 6 set motif keranjang. Sekarang kita buat single crochet secara berkeliling. 1 lubang, 1 single crochet dulu. Untuk single pertamanya kita beri tanda dulu. Sekarang kita lanjutkan buat single crochetnya. Sudah selesai, kita gabungkan dengan slip stitch. Nanti ini untuk bagian di tengah sini kita buat resleting. Sebelumnya kita buat dulu tanda untuk setiap sudut. Jadi ada 4 titik. Ini sudutnya kita tarik aja lurus, ikutin garis motif. 3, lurus, juga sama. Terus untuk resletingnya kita buat di tengah, kita hitung aja seperti ini, jadi kurang lebih nanti ukurannya segini. Ini kita buat single crochet sampai sini. Oh iya, ini untuk bagian ini saya beri variasi sedikit. Single crochetnya saya ambil di bagian back loop, di bagian belakangnya. Saya ingin memberi kesan lebih tegas dan segaris. Biasa kita di sini, kita ambil di belakangnya saja. Jadi biasa kita ambil 2 begini. Ini belakangnya saja, bagian belakang. Terus ini kita hitung untuk lebarnya resleting. Ada 6, jadi 6 kali 4, 24. Ini 24 rantai. Kita hitung aja lubang yang akan kita skip untuk lebar resleting.
sampai sini, kita buat sampai sini 3. Jadi di sini kita back loop juga sama seperti tadi, single crochet, tapi kita ngambil bagian belakangnya saja. Nanti kita single crochet sampai ke penanda warna hijau. Jadinya seperti ini untuk resleting. Kita lanjut buat single crochet. Ini untuk bagian depan ya, 1 rantai, kita putar. Ini kita single crochet, tidak ada pengurangan jumlah single crochet. Kalau tadi rantai awalnya 60, berarti ini jumlah single crochetnya 60 juga. Kalau ketemu rantai, kita single crochet masuk ke lubang rantainya. Ini. Tadi jumlah rantai 24, jadi ini nanti juga totalnya juga 24. Keseluruhannya 60. Ini sudah selesai di rantai, kembali lagi kita single crochet. Jadi tadi totalnya 60. Kita rantai 1, balik lagi. Sama, kita buat single crochet, 1 lubang, 1 single crochet, terus nanti bolak-balik sampai ketinggian yang kita inginkan. Nanti ketinggiannya dikira-kira saja. Seperti ini. Terus nanti sampai ke ujung sini, naik ke atas, lurus saja, tidak mengurangi jumlah single crochetnya, bolak-balik. Nah, hasil yang saya seperti ini kira-kira segini tingginya. Sekarang kita mulai membuat lengkungan. Rantai 1, terus kita skip dulu lubang pertama, lanjut single crochet. Ini 1 lubang, 1 single crochet, nanti sampai ke ujung satunya lagi. Nah, pas ujung satunya lagi, kita skip dulu 1, langsung ke yang paling ujung. Ini rantai 1, putar seperti tadi. Kita skip dulu lubang pertama, lubang kedua, kita lanjut lagi single crochet. 1 lubang, 1 single crochet. Seperti ini. Ini udah mulai agak kebentuk lengkungan. Di ujungnya lagi sama, kita skip 1, langsung ke paling ujung. Ini rantai 1.
Untuk yang baris ketiga ini kita normal, jadi tidak mengurangi jumlah single crochet. Jadi normal aja, dari lubang pertama langsung kita isi single crochet. Kenapa saya buat normal dulu? Biar lengkungannya tidak terlalu miring. Jadi dia itu agak tegak sedikit. Nah, makanya ini normal dulu. Nanti baru ulang lagi, 2 kita kurangi. Nah, kalau yang punya saya, itu saya lakukan 2 baris pengurangan, 1 baris normal, 2 baris pengurangan, 1 baris normal, terus yang atasnya 6 baris pengurangan. Nah, ini udah selesai, tinggal kita gunting. Bagian depan, ini bagian depan, terus ini yang bagian belakang, ini tandanya kita lakukan sama seperti yang bagian depan. Kita lakukan sama single crochet. Kita buat di backup bagian belakang. Nanti jumlah single crochet ini 60 juga. Jadi untuk bagian belakangnya ini kita lakukan sama persis, tapi tanpa lubang resleting. Jadi ini single crochet aja terus, banyak 60. Ini kita udah buat bagian belakangnya. Ini belakang, ini depan. Seperti ini bentuknya. Lalu ini nanti kita mau single crochet dulu pinggir-pinggirnya biar lebih rapi. Mulainya bisa di mana saja. Ini saya mulai di sudut. Kita mulai single crochet. 1 lubang, 1 single crochet aja. Ini hasilnya seperti ini. Ini udah selesai, kita single crochet semua secara berkeliling. Kita rapikan ujungnya. Ini caranya seperti ini. Kita masuk dulu 2 lingkaran. Untuk belakangnya kita hanya ambil di bagian belakangnya saja. Kelihatannya sudah rapi, tinggal kita selip-selipkan lagi.
Sudah selesai. Sekarang bentuk tas kita sudah seperti ini. Sekarang kita ukur resletingnya sepanjang ini. Ini ukuran resletingnya. Terus untuk resletingnya nanti kita buat lagi panjang. Ini nanti posisinya seperti ini. Jadi sebelah sini nanti kita buat selebar 2,5 cm. Di sebelah sini juga 2,5 cm. Jadi nanti kita buat 2 buah sepanjang resleting ini. Lebarnya 2,5 cm. Cara membuatnya sama seperti buat alas. Kita slip knot. Lalu kita buat rantai. Panjangnya rantai kita buat 2 cm. Kenapa 2 cm? Nanti kan kita ada buat single crochet secara berkeliling. Jadi nanti lebarnya 2,5. Target kita 2,5 cm. Rantai 1. Di lubang kedua kita buat single crochet. Ini kita buat single crochetnya bolak-balik aja. Ini perintilan yang perlu kita bikin. Untuk ukuran sesuai selera saja, sesuai keinginan. Kalau saya buat talinya itu kira-kira sepanjang 70 cm. Ini kita jahit dulu untuk bagian resleting. Nanti itu posisinya seperti ini. Ini saya gunakan benang 4 utas. Kita jahit delujur saja. Ini. Sebelah depan agak sedikit kita selipkan, tusuk ke belakang. Untuk jenis jahitan terserah mau menggunakan teknik yang mana. Kalau saya menggunakan delujur saja. Ini sudah terpasang hasilnya. Lalu kita buat untuk pegangan atasnya. Ini saya mau jahit seperti ini. Hasilnya seperti ini. Nanti kita bentuk seperti ini. Nah, sekarang kita jahit untuk pegangan dan talinya. Ini nanti kita posisinya seperti ini. Ini di sebelah belakang.
talinya ini juga sekalian kita jahit. Posisinya seperti ini. Tali sama pegangan atas. Kita jahit biasa saja. Depan belakang ke depan belakang. Bagian sini juga ambil talinya satu lagi. Posisinya sama. Kita jahit juga. Masuk ke depan, masuk ke depan. Ini sudah terpasang. Kita jahit dengan kuat. Terus untuk bagian bawahnya, ini kita akan pasang seperti ini. Kita perlu ring kotak. Posisinya kalau saya itu sedikit di sudut, dekat sudut. Ini sudutnya agak masuk ke dalam. Seperti ini. Ini juga kita jahit dengan kuat. Ini kita selesaikan nanti. Nah, kalau udah terpasang, untuk talinya kita buat seperti ini. Masuk dari depan, lalu lipat ke dalam. Seperti ini posisinya. Ini juga nanti kita jahit dengan kuat. Sebelah sini sama. Ini nanti udah kita jahit kuat. Ambil tali yang satu lagi, masuk dari depan, lipat di bagian belakang. Seperti ini. Ingat, jahit dengan kuat. Sudah terpasang bagian atas. Kalau misalnya mau lebih seperti ini juga nggak apa-apa, sesuai keinginan saja. Terus ini untuk bagian bawahnya. Ini. Ini. Terus untuk bagian resletingnya. Kita jahit. Ini kita jahit terus serapi mungkin. Nanti sampai selesai, ketemu lagi dengan jahitan pertama kita. Di tusukan pertama kita. Nah, ini sudah mau selesai, kita jahit.
Kalau udah selesai, tinggal kita ikat mati. Ini sudah terpasang resletingnya. Untuk hiasan, saya menggunakan tulang dan jejak kaki. Link tutorialnya bisa lihat di deskripsi video. Ini kita jahit seperti biasa. Nanti untuk video selanjutnya kita akan coba belajar cara menjahit bagian dalamnya.